Waalaikumsalam. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya pengen ke KB. Oh iya, sebelumnya dengan ibu siapa? Nama saya Melati Bu. Umurnya bu? 28 tahun. Ya. Apakah ibu sudah mempunyai anak? Sudah Ibu baru satu. Oh iya. Apakah ada rencana lagi untuk mempunyai anak? Iya Ibu, rencananya sih pengen nanti ya kalau anak saya yang satu ini udah besar, 5 tahunan lah Bu. Jadi pengen di KB dulu sekarang. Iya. Jadi nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga ya. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang KB ya bu ya. Jadi KB itu merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional Bu untuk membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Nah, untuk dan juga untuk menekankan angka kehamilan ibu, angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia dini dan sudah terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. Menekankan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia itu Bu. Nah untuk macam-macam KB-nya yaitu ada KB AKDR atau IUD yang bertahan sampai 6 tahun. Ada juga implan yang bertahan sampai 3 sampai 5 tahun juga. Selanjutnya ada KB hormonal Bu. Nah ini KB suntik untuk 1 bulan, KB suntik untuk 3 bulan juga ada. Tapi menggunakan pil ya Bu. Nah yang terakhir ada KB alamiah yaitu menggunakan KB dengan metode kalender Bu. Atau suhu masa. Baik Ibu, apakah ada gambaran untuk pemakaian KB yang ingin Ibu pakai? Sepertinya saya pengen memakai KB ini Bu. Oh iya. Baik, apakah sebelumnya suami Ibu sudah tahu? Sudah Bu. Sudah. Iya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai KB IUD ya Bu ya. KB IUD ini adalah singkatan dari intrauterine device atau bisa juga disebut sebagai KB spiral. Nah, IUD ini adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan Bu. Nah, untuk KB IUD ini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama IUD yang dilapisi tembaga atau IUD non hormonal. IUD yang menghasilkan hormonal progesteron atau IUD hormonal. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat mencegah kehamilan. Terus kehamilan sangat efektif dan juga harga yang relatif terjangkau. Nah dari segi harga ini kontrasepsi IUD juga sebenarnya lebih murah Bu, karena Anda hanya perlu mengeluarkan biaya pada awal pemasangan saja. Nah dan juga aman untuk ibu menyusui. Nah ibu juga harus jeli memilih kontrasepsi agar produk dan kualitas ASI susu ibu tetap terjaga ya Bu ya. Kontrasepsi IUD non hormonal menjadi salah satu alat kontrasepsi yang disarankan untuk ibu menyusui. Nah direkomendasikan untuk kondisi tertentu. Kontrasepsi IUD direkomendasikan untuk ibu yang tidak bisa mengonsumsi pil KB Bu. Oh iya. Nah untuk KB ini tidak boleh dikonsumsi penyakit tertentu seperti penyakit darah tinggi, tidak meningkatkan berat badan. Kenaikan berat badan menjadi salah satu isu yang tidak bisa dilepaskan dari pemakaian alat kontrasepsi. Nah, hal ini bisa saja terjadi kalau ibu sudah memakai KB IUD. Dengan penggunaan IUD ini, ibu tidak perlu khawatir akan tersebut ya Bu ya, karena tidak ada bukti bahwa IUD akan menyebabkan peningkatan berat badan. Juga IUD menyebabkan peningkatan berat badan. Juga IUD bisa disimpulkan termasuk ke dalam alat KB yang tidak membuat gemuk. Untuk kelebihan IUD yaitu sakit saat IUD dimasukkan, kram atau sakit punggung. Nah ini bercak atau periode menstruasi tidak teratur. Ini hal yang biasa ya Bu ya, biasa terjadi kalau ibu sudah memakai alat kontrasepsi IUD ini. Nah, gimana Bu?
Iya Bu, sepertinya saya pengen memasang sekarang ya Bu KBAID-nya. Oh iya, Apakah bisa Bu? bisa. Baik, saya akan menyiapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, ditunggu ya Bu. Tapi menggunakan pil ya Bu. Nah, yang terakhir ada KB alamiah, yaitu menggunakan KB dengan metode kalender Bu. Mal atau suhu masa. Baik Ibu, apakah ada gambaran untuk pemakaian KB yang ingin Ibu pakai? Sepertinya saya pengen memakai KBAID Bu. Oh iya. Baik, apakah sebelumnya suami Ibu sudah tahu? Sudah Bu. Sudah. Iya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai KBAID ya Bu ya. KBAID ini adalah singkatan dari intrauterine device atau bisa juga disebut sebagai KB spiral. Nah, IUD ini adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan Bu. Nah, untuk KBAID ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama IUD yang dilapisi tembaga atau IUD non hormonal. IUD yang menghasilkan hormonal progesteron atau IUD hormonal. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat mencegah kehamilan. Terus kehamilan sangat efektif dan juga harga yang relatif terjangkau. Nah, dari segi harga ini kontrasepsi IUD juga sebenarnya lebih murah Bu, karena Anda hanya perlu mengeluarkan biaya pada awal pemasangan saja. Nah, dan juga aman untuk ibu menyusui. Nah, ibu juga harus jeli memilih kontrasepsi Bu, tetap terjaga ya Bu ya. Kontrasepsi IUD non hormonal menjadi salah satu alat kontrasepsi yang disarankan untuk ibu menyusui. Nah, direkomendasikan untuk kondisi tertentu. Kontrasepsi IUD direkomendasikan untuk ibu yang tidak bisa mengonsumsi pil KB Bu. Oh iya. Nah, untuk KB ini tidak boleh dikonsumsi penyakit tertentu seperti penyakit darah tinggi, tidak meningkatkan berat badan. Kenaikan berat badan menjadi salah satu isu yang tidak bisa dilepaskan dari pemakaian alat kontrasepsi. Nah, hal ini bisa saja terjadi kalau ibu sudah memakai KBAID. Dengan penggunaan IUD ini, ibu tidak perlu khawatir akan tersebut ya Bu ya, karena tidak ada bukti bahwa IUD akan menyebabkan peningkatan berat badan. Juga IUD menyebabkan peningkatan berat badan. Juga IUD bisa disimpulkan termasuk ke dalam alat KB yang tidak membuat gemuk. Untuk kelebihan IUD yaitu sakit saat IUD dimasukkan, kram atau sakit punggung. Nah, ini bercak atau periode menstruasi tidak teratur. Ini hal yang biasa ya Bu ya, biasa terjadi kalau ibu sudah memakai alat kontrasepsi IUD ini. Nah, gimana Bu? Ya Bu, sepertinya saya pengen memasang sekarang ya Bu KBAID-nya. Oh iya. Apakah bisa Bu? Bisa. Baik, saya akan menyiapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, ditunggu ya Bu.